Halo, perkenalkan nama saya Michael Francis Manungkalit. Saya dari S1 Psikologi Universitas Abdurrab. Ini saya ingin menjelaskan apa itu humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Berikut teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah gerakan filosofis yang menekankan pada nilai pribadi individu dan sentralitas nilai manusia pada umumnya. Pendekatan humanistik terlihat pada permasalahan etika dan nilai pribadi seseorang. Pendekatan humanistik berfokus pada sifat dasar manusia yang kreatif, spontan, dan aktif. Pendekatan humanistik ini bersifat optimis ketika memberikan fokus pada manusia dalam mengatasi masalah keputusasaan. Tapi, pendekatan ini terkadang bersifat pesimis ketika harus memikirkan tentang kesisian perilaku manusia. Bagaimanapun juga, pendekatan ini bersedia melihat aspek spiritual dan filosofis karakter dasar manusia. Tujuan dari teori belajar humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia. Berikut ini teori belajar humanistik menurut para ahli. Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya. Menurut Maslow, belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus mempelajari siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Ciri teori belajar humanisme itu berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si perilaku dan bukan si pengamat. Kelebihan dari teori belajar humanisme ini adalah bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kekurangannya terletak pada memakan waktu yang lama dalam proses menganalisis seseorang. Kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, tumbuhnya kreativitas peserta didik. Yang kedua, semakin canggih teknologi, semakin maju perkembangan belajarnya. Ketiga, tugas guru semakin berkurang. Yang keempat, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Kekurangannya, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Yang ketiga, pemusatan pikiran akan berkurang. Yang keempat, kecurangan-kecurangan yang semakin terjadi akan menjadi sebuah tradisi. Hasil yang dicapai tidak lepas dari proses. Sumber belajar dan sarana-prasarana yang mendukungnya, serta teori dan praktek sebagai acuan atau panduan untuk membangun pencapaian tersebut. Oleh karenanya, seorang pendidik dan peserta didik harus mampu menerapkan berbagai macam teori belajar agar pembelajaran yang dilakukan dapat lebih optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori belajar humanistik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.